Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi keinginan-keinginan senantiasa diridhai oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keselamatan fid din wa dunya wal akhirah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan etika, adab di dalam berdoa. Karena doa itu memiliki adab, ya, ada etika di dalam berdoa. Dengan adanya adab atau etika ini sebagai penyempurna di dalam kita berdoa. Referensi yang kita gunakan adalah kitab Bulughul Murad fi Majmu'il Awrad, ya. Bulughul Murad fi Majmu'il Awrad ini suatu kitab yang disusun oleh ulama kita, ulama di Jambi yang kelahiran di Kuala Tungkal, ya. Beliau bernama Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Amin Al-Banjari. Ini beliau menyusun suatu kitab berjudul Bulughul Murad fi Majmu'il Awrad. Beliau menyusun dalam kitabnya ini menjelaskan bahwa i'lam anna lidu'a adaban biha yatimu wa yakmulu, bahwa doa itu memiliki etika, ya. Ada adab ketika kita berdoa, ada caranya. Ini sebagai penyempurna dalam kita berdoa. Beliau katakan faminha taqdimut taubah wal ikhlas wa idharul faqri wal maskanah wa tadarru wal khusyu' wa taharah minal hadath wal khabath wa istiqbalu qiblah wa taqdimu thana wa shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kada yusalli alaihi sallallahu alaihi wasallam wa sawtahu li khabaril Bazzar wa Tabrani. Beliau mengatakan bahwa ketika kita berdoa ini maka kita dahulukan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita ungkapkan dengan beristighfar, astaghfirullahaladzim. Beliau katakan takdimut taubah, mendahulukan taubat dulu. Kita meminta ampun kepada Allah. Kemudian dengan keikhlasan hati, dengan benar-benar menyadari akan hal itu. Wa idharul faqri, dan kita menunjukkan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ada ungkapan ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Dikatakan bahwa ya ilahi, wahai Tuhanku, wa maliki anta ta'lam, engkau mengetahui bagaimana keadaanku, anta ta'lam kaifa hali, maka fa du'ai wa ibtihali, dengan kami mengangkat kedua tangan kami ini ya Allah, berdoa kepada engkau adalah sebagai bukti syahidun li biftiqari, betapa butuhnya kami kepada engkau. Jadi menampakkan betapa fakirnya, betapa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maskanah, dengan ketenangan. Wa tadarru wal khusyuk wa taharah, dan suci. Ketika kita berdoa kepada Allah, adabnya, etikanya dalam keadaan suci. Minal hadath, daripada hadath, wal khabath, dan kita ini bersih daripada najis. Ini adalah adab sebagai penyempurna daripada doa kita. Wastiqbalu kiblah, berdoa menghadap kepada kiblat. Wa taqdimu tsana wa shalah ala Rasulullah SAW, dan mendahulukan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam berdoa etikanya, pertama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk pada inti doa yang ingin kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Didahulukan dengan as-sana, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian berselawat kepada Nabi. Jadi tidak pernah ketinggalan kita ungkapkan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi ajmain. Nah, itu sebagai adab di dalam berdoa. Mendahulukan, sebelum kita menyampaikan doa kita, dahulukan adanya as-sana, memuji kepada Allah dan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kada yusalli alaihi sallallahu alaihi wasallam wasatahu. Juga ada keterangan mengatakan membaca salawat Nabi ini tidak hanya ketika di awal berdoa,
di tengah-tengah pun dia membaca sholawat. Ini berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Al-Bazzar dan Imam Tabrani. Wa kada yusallu alaihi sallallahu alaihi wasallam wasatahu, juga membaca sholawat di tengah-tengahnya. Nanti di akhir doa dia juga mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa minha, selanjutnya di dalam kitab Bulughul Murad fi Majmu'il Aurat yang disusun oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Al-Banjari, ulama yang lahir di Kuala Tungkal, kemudian lama mengenyam pendidikan di kota Mekah. Beliau menyusun selanjutnya adalah beliau mengatakan wa minha ayaftaha bismin min asma'ihi ta'ala munasib limatlubihi wa yakhtimu bihi, dan membuka di dalam doanya itu, di dalam doanya ya ini yang kita sampaikan adalah ilmu tentang ketika kita berdoa. Tentu orang yang mengetahui akan hal ini akan berbeda sama yang tidak mengetahuinya. Bukan kemudian ternyata kok begitu banyak sekali aturan-aturannya. Maka jadi dikatakan bahwa dalam berdoa ada adabnya. Dalam berdoa ada adab, yang mana adab etika ini sebagai yatimu wayak mulu, penyempurna daripada berdoa kita. Semua ada etika, karena kita berhadapan dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyusun kelanjutannya adalah membuka di dalam pembukaan doanya itu dia mengungkapkan satu nama dari asma'nya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya Fattah, ya Razak, ya Allah, Allahumma rzuqna ilman nafi'an, rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an, ya Fattah, ya Razak ya. Jadi ayaftaha bismin min asma'ihi ta'ala, dia membuka dengan satu nama daripada, menyebutkan satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhtimu bihi, dan dia mengakhirkannya dengan, jadi jangan sampai lepas di dalam kita berdoa ini untuk menyebut nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Di anna dzalika du'aul anbiya alaihimus salatu wassalam, itu adalah cara berdoanya para nabi alaihimus salatu wassalam. Waruya warwa at-Tirmidzi annahu sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul, dan Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, pernah mendengar salah seorang mengatakan ya dzal jalal wal ikram. Jadi Rasulullah, ini keterangan diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, kata beliau Rasulullah itu pernah mendengar ada salah seorang berdoa. Di doanya itu dia mengatakan ya dzal jalal wal ikram, wahai zat pemilik keagungan, pemilik kemuliaan. Maka kata Rasulullah faqala qadis tujibalaka, fasal, doamu engkau ini diijabah, doamu ini diistijabah oleh Allah, maka mintalah. Itu tanggapan Rasulullah ketika mendengar ada seseorang yang ketika berdoa dia menyebutkan daripada satu dari asma'nya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan ya dzal jalal wal ikram, wahai zat yang memiliki daripada keagungan dan kemuliaan. Warawa al-Hakim inna lillahi faman qalaha thalathan qala al-Malik inna arhamar rahimin. Ini juga ada dikatakan oleh Al-Imamul Hakim bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memiliki mengutus seorang malaikat, kemudian yang dipasrahi terhadap orang yang mengucapkan ya arhamar rahimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang malaikat yang tugasnya malaikat ini dipasrahi untuk berhadapan dengan orang yang mengucapkan ya arhamar rahimin. Malaikat ini tugasnya mencatat siapa orang yang mengucapkan ya arhamar rahimin. Warawa al-Hakim, ini diriwayatkan oleh Al-Imam al-Hakim bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang malaikat muwakkalan yang dipasrahkan, yang dipasrahi biman yakul, terhadap orang yang mengatakan, yang mengucapkan ya arhamar rahimin. Ketika orang tersebut mengucapkan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin di dalam doanya dia ucapkan ya arhamar rahimin, wahai zat yang paling memiliki kasih sayang,
melebihi daripada yang lainnya, yang paling memiliki kasih sayang. Wahai Allah, Engkau yang memiliki sifat belas kasihan yang paling daripada yang lainnya. Maka kata malaikat, faman qalaha thalathan, ini ada orang mengucapkan hal itu 3 kali, ya Arhamar Rahimin, dalam doanya nih, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Maka qala lahu al malak, malaikat ini akan mengatakan, inna Arhamar Rahimin, sesungguhnya zat yang paling berbelas kasihan, yakni Allah Subhanahu wa taala, aqbala alaika, menghadap, ini udah menghadap kepadamu. Kau sudah mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka fasal, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu adab etik ketika kita berdoa, dengan menyebutkan salah satu nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Tadi di sini disebutkan ya Arhamar Rahimin. Contohnya ya Dzal Jalali wal Ikram, atau ya, sesuatu yang munasabah, yang sesuai. Misal ketika yang dia minta adalah rizki, maka dia ungkapkan dengan ya Fattah, ya Rozak, atau tentang hal-hal lain yang sesuai dengan asma daripada nama daripada namanya Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Lensa Kolbu. Di segmen kedua ini kita melanjutkan penjelasan tentang adab di dalam berdoa, etika di dalam kita berdoa. Ini sebagai penyempurna kita dalam berdoa, dengan harapan ketika kita sudah jalankan ini semua, apa yang kita hajatkan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mendapatkan respon, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tadi terakhir, bahwa di dalam kita berdoa itu kita awali dengan mengucapkan nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang munasabah dengan apa yang menjadi permintaan. Tadi di sini diriwayatkan ya, kayak misalnya ya Arhamar Rahimin, itu ada Allah memiliki malaikat yang tugasnya memang memperhatikan siapa yang mengucapkan ya Arhamar Rahimin di dalam berdoanya. Nah, ada orang mengucapkan itu 3 kali, maka itu malaikat mengatakan inna Arhamar Rahimina aqbala alaika fasal. Ini zat yang paling belas kasihan, yakni Allah, telah memandangmu, kau sudah mendapatkan perhatian, maka mintalah. Ini sebagai bahasa bahwa apa yang menjadi hajat ketika dia berdoa, yang dia minta dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Abu Dawud, Ismullahil A'zam idza da'a bihi u'tiyah. Dikatakan bahwa nama Allah yang Maha Agung, Ismullahi Al-A'zam, ketika orang ini berdoa dengan mengucapkan nama Allah ini, maka dia akan diberi apa yang diminta. Ini riwayat, keterangan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Abu Dawud. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-hannan al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ini kalau ada orang berdoa kemudian dia di dalam doanya ini mengucapkan Ismullahi al-A'zam ini, mengucapkan nama Allah yang agung ini kan mengandung nama-nama Allah yang agung. Maka ketika dia berdoa, dia mengucapkan Ismullahi al-A'zam ini, maka u'tiyah, apa yang dia minta, matlubnya Allah berikan. Apa itu Ismullahi al-A'zam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud? Allahumma ini as'aluka, ya Allah, Allahumma ya Allah, ini saya meminta, ini as'aluka, saya meminta kepada Engkau, bi anna lakal hamd, dengan kesadaran betul bahwa Engkau adalah zat, bahwa seluruh pujian yang ada di muka bumi ini adalah milik Engkau. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang
hak untuk disembah kecuali Engkau, wahdaka la syarik, hanya Engkau, tidak ada sekutu. Al-Hannan, Al-Manan, Badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, ya dzal jalal wal ikram. Sama, ini menguatkan juga keterangan yang di atas tadi. Ya dzal jalal wal ikram, wahidat, pemilik keagungan dan kemuliaan, ya hayyu ya qayyum. Jadi kita usahakan ketika kita berdoa, kita ucapkan daripada doa ini yang berisi Ismullahi al-A'zam, di mana diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Abu Dawud. Kita ucapkan doa ini ketika kita berdoa, maka u'tiyah, insyaallah diberi. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-Hannan al-Mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Wa rawa Ibnu Abi Syaibah fi musannafihi Ismullahi al-A'zam fi thalathi suwarin Al-Baqarah wa Ali Imran wa Thaha. Wa qala Ibnu Jauzi faqila innahu al-hayyu al-qayyum. Kalau riwayat dari Ibnu Abi Syaibah dalam susunan kitab hadisnya, Ismullahi al-A'zam ini berada, Ismullah al-A'zam, nama Allah yang Maha Agung ini ada pada surah Al-Baqarah, Ali Imran, Thaha. Komentar Imam Ibnu Al-Jauzi mengatakan bahwa fakilah, ada yang mengatakan yang dimaksud itu adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ismullahi al-A'zam, nama Allah yang Maha Agung itu adalah Hayyu Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah Maha Hidup, Al-Qayyum yang Maha tegak, Maha Al-Qayyum, Maha tegak sendiri, Maha berdiri, yang tidak membutuhkan daripada yang lain. Kemudian di dalam adab etik kita berdoa sebagai penyempurna dengan harapan ketika kita sudah jalankan ini semua, kita mendapatkan respon dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berhadapan dengan tokoh siapa, misal kita tidak kita misalnya bertemu dengan salah seorang penting, ya, seorang penting, pejabat negara dan sebagainya, tentu ini akan ada SOP-nya, ada standar. Dia harus begini, pakaiannya harus begini, jam sekian, kemudian dia harus ada peraturan-peraturan yang harus dia ikuti. Itu dengan makhluk, apalagi dengan Sang Khalik, Sang Pencipta. Tentu ketika kita akan menghadap kepada Allah, menyampaikan apa yang menjadi hajat kita, menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita, harapan kita, kita menyampaikan kepada Allah tentu dengan adanya adab, dengan adanya etika, tidak serta-merta, tidak dengan sekenanya saja, tidak. Maka penting kemudian ini kita sampaikan supaya kita ini tahu, tapi bukan berarti ingin mempersempit, ya. Tetapi ketika kita sudah tahu, Allah katakan hal yastawi ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang memiliki ilmu, orang yang tahu, dengan orang yang tidak memiliki ilmu, orang yang tidak tahu. Dilanjutkan oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Al-Banjari dalam kitab susunan yang beliau susun ini, beliau mengatakan ayuqaddima al-ma'thur idzu wa al-afdal. Kita dahulukan dalam berdoa apa yang ma'thur, yang diajarkan oleh Rasulullah, doa-doa yang diajarkan Rasulullah, ini yang diutamakan, yang didahulukan. Wa yu'minu ad-da'i wal mustami' al-ittiba, dan orang yang berdoa, orang yang mendengarkan, ya, ketika berdoa tentu ada membaca aminnya. Kemudian juga dengan posisi, ayah suwa ala rukbataihi, dengan posisi di mana dia tidak, ini memang etika yang begitu sangat diperhatikan, ya. Bagaimana ketika posisi duduk ini pun diperhatikan. Ketika posisi duduk tidak sekenanya ketika kita duduk, ini perlu diperhatikan juga. Wa ayarfa'a yadayhi wa yakshifuhuma wa yabsutuhuma hadwa mankibaihi. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya, wa ayarfa'a yadayhi wa yakshifahuma wa yabsutuhuma hadwa mankibaihi. Dia mengangkat kedua tangannya, membuka kedua tangannya, artinya ya tidak begini berdoa. Memang benar-benar diangkat kedua tangan, dia buka kedua tangannya, dan itu sekira sejajar dengan pundaknya, tidak begitu tinggi, tidak begitu di bawah, di dalam mengangkat kedua tangannya. Wa ayarfa'a yadayhi wa yakshifahuma wa yabsutahuma hadwa mankibaihi. Ya, dia mengangkat kedua tangan. Kemudian wa alla yarfa'a basarahu ila sama, dan dia tidak memandang
tidak mengangkat pandangannya ke langit. Wa alla yarfa'a basarahu ila sama. Ketika berdoa itu tidak kemudian kok dia mengarahkan pandangannya ke langit, tidak. Ya. Justru etik yang benar di dalam kita berdoa memohon kepada Allah itu adalah alla yarfa'a basarahu ila sama. Tidak mengarahkan pandangannya pada langit. Kama jazama bihi ba'dul muhaqqiqin. Sebagaimana yang dimantapkan oleh para ulama al-muhaqqiqin. Wa ayajdaniba asaja wa taqallufahu, dan dia menghindari yang terlalu memaksakan harus bersajak gitu. Memaksakan di dalam doanya ini sesuai dengan sajak ya. Seolah-olah kayak begitu puitis, dan dia memaksakan hal itu. Justru di dalam berdoa ini etiknya adalah ayajdaniba asaja wa taqallufahu. Dia menghindari terlalu memaksakan diri ketika mengucapkan doa itu harus dengan ada sajaknya. Justru ketika berdoa dia hindari hal tersebut. Kemudian wa ayas'ala bi azmin wa rughbatin wa jaddin wa ijtihadin. Dia meminta dengan azam, dengan keinginan yang kuat, dengan usaha. Wa yuqawi raja'ahu wa yukarriruhu fardan katsalathi wa khamsin, dan juga menguatkan apa yang dia minta. Wa yuqawiya raja'ahu, dia menguatkan, memantapkan apa yang dia minta, apa yang menjadi harapannya. Wa yukarriruhu, dan dia mengulang-ulangi hal itu. Fardan katsalathin wa khamsin. Misalnya ya Allah, dia meminta misalnya Allahumma balighna ziarata Makkah wal Madinah wa ziarata Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, sampaikanlah kami ini ya Allah untuk berziarah ke kota Makkah dan Madinah, berziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini dia ulang-ulangi sampai mungkin 3 kali 5 kali. Wa yuqawiya raja'ahu wa yukarriruhu fardan katsalathin wa khamsin kama qila wa fihi nadhar wa lisab'ah kamalun ta'mun. Sampai bahkan mungkin sampai 7 kali dia mengulang-ulangi apa yang menjadi matlub, apa yang dia sampaikan, apa yang dia inginkan, yang dia harapkan, yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh, dan ini memang etiknya, adabnya. Memang benar-benar bahwa dia meminta hal tersebut. Mungkin dia ulangi sampai 3 kali, 5 kali, bahkan 7 kali. Kemudian wa ayyamsaha wajhahu biyadaihi ba'da kamalihi, dan dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan ya, dengan kedua tangan dia usap wajahnya setelah dia selesai berdoa. Wa ayyamsaha wajhahu biyadaihi ba'da kamalihi wa yatawassala ila Allah ta'ala bi anbiya'ihi wa salihina min ibadihi bi khafdi sautin wa i'tirafin bil dhanbi. Dan jangan lupa di dalam berdoa juga dia bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawasul, mencari perantara kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan para nabi, dengan orang-orang soleh daripada hamba-hambanya Allah. Dia bertawasul sebagaimana Allah katakan wabtaghu ilaihil wasilah ya. Carilah perantara untuk sampai kepada Allah. Dan salah satu adab etik sebagai penyempurna dalam kita berdoa adalah kita bertawasul dalam doa kita itu. Sebelum kita sampaikan apa yang menjadi hajat keinginan ini, kita bertawasul kepada Allah dengan menyebutkan dengan para nabinya Allah, dengan orang-orang soleh. Bi khafdi saut, dengan suara yang rendah ya, wa i'tirafin bil dhanbi, dan mengakui betapa dia adalah seorang hamba yang memiliki daripada dosa. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Lensa Kolbu. Di segmen terakhir ini kita lanjutkan pembahasan kita terhadap adab di dalam kita berdoa.
penting kita sampaikan agar ini menjadi acuan di dalam kita berdoa, dengan harapan apa yang kemudian kita mintakan, yang kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala diijabah, mendapatkan respon dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di dalam suatu kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Amin Al-Banjari, ulama yang lahir di Kuala Tungkal, Jambi, yang beliau susun dalam kitab beliau Bulughul Murad fi Majmu'il Awrad. Ini beliau melanjutkan yang perlu diperhatikan adalah ayataharrahu wa yukthira minhu fil azminati asyarifah, ya. Di dalam kita berdoa juga penting untuk memperhatikan waktu, memperhatikan waktu-waktu kapan kita berdoa. Kita memperhatikan waktu yang mulia di dalam kita berdoa, penting untuk kita perhatikan, sehingga ketika dia berada di waktu-waktu yang mulia, azminah asyarifah ini, dia memperbanyak daripada doanya. Contoh azminah asyarifah, ini waktu-waktu, momen-momen gold moment, ya, momen emas untuk kita berdoa, waktu yang pas, waktu yang semestinya kita perbanyak doa kita itu. Salah satunya di sini dikatakan al-azminah asyarifah, waktu yang mulia. Dikatakan kalailatul qadar, seperti malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini, tentu malam Lailatul Qadar ini orang kan tidak mengetahui, memang sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala sembunyikan dengan tujuan supaya memang hamba Allah kita ini benar-benar ketika di bulan Ramadan benar-benar beribadah. Tidak hanya menunggu, wah kira-kira kok ini. Jadi memang siri rahasia Allah sembunyikan hal itu. Yang pada intinya ketika orang bertepatan dia berdoa Lailatul Qadar, maka ini adalah waktu al-azminah asyarifah, salah satu waktu yang mulia untuk kita memperbanyak doa di malam itu. Kemudian Yaumu Arafah, di hari Arafah, ya. Di hari Arafah nih tanggal 9 Dzulhijjah. Hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 8-nya hari Tarwiyah, 9 hari Arafah, 10-nya kan Idul Adha. Kemudian Ayyamut Tasyrik. Nah, di tanggal 9 Yaumul Arafah ini adalah gold moment. Nah, momen yang paling baik, mestinya kita memperbanyak daripada doa kita. Beliau mengatakan seharusnya ayataharrahu wa yukthira minhu, perbanyak dia berdoa fil azminati asyarifah, di waktu-waktu yang mulia. Lailatul Qadar, kemudian hari Arafah, wa syahri Ramadan, dan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dia memperbanyak doa apa yang menjadi keinginan dia. Ya, mungkin ya, orang memiliki banyak harapan-harapan, ya. Apa yang menjadi keinginan, baik itu urusan duniawi, ukhrawi, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ilmu ini kita sampaikan bahwa ada waktu-waktu yang mulia, al-azminah asyarifah, yang semestinya dia memperbanyak doa di hari-hari itu, di malam-malam itu. Dengan kita mengetahui hal ini, maka kita perhatikan nanti di hari-hari ini, di waktu-waktu ini, kita memang betul-betul kemudian memberikan waktu kita, menyediakan waktu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan etik-etik yang sudah kita sampaikan tadi. Walailatul Jum'ah wa yaumuha. Kemudian walailatul Jum'ah wa yaumuha, ini di hari Jumat dan di malamnya. Ini juga dikatakan waktu yang mustajabah, ya. Adalah al-azminah asyarifah, juga waktu yang mustajabah untuk berdoa di malam Jumat dan di hari Jumat. Wasa'atah wahyama. Kemudian wasa'ataha wahyama baina ayajlisal imam ila ayaqdiyas shalah. Juga di sini dikatakan momen yang mustajabah untuk berdoa itu bahasanya sa'atul Jum'ah. Sa'atul Jum'ah ini adalah ma baina ayajlisal imam, di antara duduknya seorang imam sampai dia menyelesaikan daripada sholatnya. Ma baina ayajlisal imam ila ayaqdiyas shalah. Duduknya seorang imam sampai dia menyelesaikan daripada sholatnya. Ini mungkin ayajlisa al-imam ini di saat khutbah, ya. Baina ayajlisa al-imam sampai menyelesaikan daripada sholat Jumat. Ini adalah sa'atul Jum'ah. Dikatakan ini termasuk al-azminah asyarifah. Waqtar ba'dul muhadditsin, dan sebagian para pakar hadis mengatakan bahwa annaha 'inda qiraatil Fatihah hatta yu'mina.
Juga ketika membaca Al-Fatihah sehingga membaca amin. Nah ini juga al-azminah asy-syarifah waladzi ikhtarahu az-Zarqani ala mu'atu anha indal ghurub. Wa baina dzuhri wal asr yaumul arba'a, juga di antara waktu zuhur dan asar di hari Rabu. Zuhur menuju waktu asar di hari Rabu. Baina dzuhri wal asri yaumul arba'a. Oh, rupanya di sini beliau katakan bahwa hari Rabu dari zuhur sampai asar itu gold moment. Kesempatan baik, bagus kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak apa yang menjadi keinginan kita, pingin misalnya tercapai, dia tes ini supaya lulus, ya dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya al-azminah asy-syarifah adalah waktu yang mulia itu setelah zuhur sampai asar di hari Rabu. Wa jawfil lail, di tengah malam, ya, di saat yang lain tertidur, dia bangun, ambil wudu, sholat, kemudian dia sampaikan hajatnya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah waktu yang baik untuk memperbanyak doa. Wa nisfu al-awwal, wa nisfu ats-tsani, wa thulutsu al-awwal wa al-akhir, wa waktu sahur, dan waktu sahur. Tidak hanya al-azminah asy-syarifah, tapi juga al-amkinah asy-syarifah. Ini tempat-tempat yang mulia, untuk memperhatikan itu ketika dia berdoa. Ketika dia berada di tempat yang mulia ini, perbanyak doanya. Contoh Makkah wa masyairiha. Contoh ketika dia berada di kota Mekah, mungkin ketika dia umroh, ya, dia berada di kota Mekah, perbanyak untuk berdoa karena ini adalah al-amkinah asy-syarifah. Perhatikan hal ini adalah salah satu yang mudah-mudahan kemudian doanya diajabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa masyairiha, contohnya multazam, dan yang berkaitan dengan yang ada di kota Mekah, multazam, tahtal mizab, Zamzam, ya, Sofa Marwah, wal mas'a, tempat dia bersa'i, pokok dalam wa khalfal maqam, di belakang makam Ibrahim, wa Arafah, dan ketika dia berada di Arafah ketika haji, wa Muzdalifah, wa Mina, wal jamarat, ketika dia lempar jumrah jamarat, ya, jumrah aqabah, jumrah ula, jumrah wusta. Di momen-momen ini, di tempat-tempat ini, ya, bukan di momen, ya, di tempat ini. Kalau tadi kita membahas al-azminah asy-syarifah, momen yang mulia. Kalau sekarang ini adalah tempat yang mulia yang semestinya dia memperbanyak daripada doanya. Ketika misal dia berada di kota Mekah, dan yang di dalam kota Mekah semacam multazam, ya, tahtal mizab, yang ada di mizab, yang ada di Ka'bah, kemudian Zamzam, Sofa Marwah, tempat dia sa'i, berada di makam Ibrahim, berada di Arafah, Muzdalifah ketika dia haji, Mina ketika dia lempar jamarat. Ini memperbanyak doa. Ini mungkin ketika dia umrah atau haji. Wa sahha annahu 'inda ru'yatil Ka'bah, dan juga ada yang mengatakan ketika melihat Ka'bah pertama kali. Nah itu momen, waktu, kesempatan, ya, yang baik untuk bagus untuk memperbanyak daripada doanya. Fil ahwal as-shalihah inda nida' bis shalah, ya, ketika dia mendengar azan, ini inda nida' bis shalah, mendengar azan, wa bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan iqamah sebelum mengerjakan salat fardu dia berdoa, wa indal iqamah wa inda shauf fi sabilillah wa inda iltihamil harab wa duburil maktubah. Setelah salat fardu ini juga waktu ini adalah momen kesempatan al-amkinah asy-syarifah. Wa fi sujud, ketika sujud, wa inda qaulil imam waladhdallin, dan ketika imam membaca waladhdallin. Wa inda syurbi ma'az wa inda syurbi ma'i zamzam, ketika dia meminum air zamzam juga baca doa. Ketika dia minum air zamzam, ya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan, umur panjang, fisihah wa afiyah, tetap sehat, afiat. Wa inda syurbi ma'i zamzam wasiyahiddik, ketika ayam jago berkokok. Rupanya ketika ayam jago berkokok ini juga momen berdoa. Ketika ayam dia dengar waktu subuh, waktu sahur, waktu pagi, dengar ayam kokok atau kapan. Karena dalam satu keterangan dikatakan bahwa ini ayam melihat malaikat, berbeda dengan sautul khimar. Jadi ketika siyahuddik, ketika ayam berkokok, ini juga sampaikan, wah ya Allah mudah-mudahan, ya Allah mudah-mudahan, ya kita sampaikan doa kita. Wajtima'il muslimin, wah ketika berkumpulnya kaum muslimin dalam satu acara sampai
membeludak suatu acara yang baik ya, orang pada berkumpul nih kaum muslimin, itu juga momen tuh untuk berwataghmidul mayit, ketika menutup mata mayit, wa nuzulul ghaith, ketika turun hujan. Ini ketika turun hujan, nuzulul ghaith juga momen yang perlu kita perhatikan, kita sampaikan. Turun hujan lagi di mana? Turun hujan, doa kepada Allah, ya Allah semudah-mudahan, sampaikan wa inda nuzulil ghaith, turunnya hujan. Wa fi majalisil dzikr, ketika berada di majelis dzikir. Majelis dzikir ini juga mencakup majelis ta'lim, majelis ilmu. Maka ketika di dalam majelis ta'lim, majelis ilmu, setiap akhir sesi pasti ada doanya. Karena kita mengamalkan hal ini, kita memperhatikan bahwa ini adalah momen kesempatan juga untuk berdoa, memperbanyak daripada doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqibat ta'ah kasolah wal qiraah la siyama al khatam wala siyama halas sujud. Juga ketika kita mengerjakan ketaatan-ketaatan seperti sholat, membaca Al-Quran, apalagi ketika khatam dari membaca Al-Quran, tentu memperbanyaklah doa ketika hal itu. Ada acara simaan Al-Quran sampai khatam selesai, kemudian di situ ada doa, kita amini, kita juga sampaikan doa-doa kita, harapan-harapan kita kepada Allah. Itu momen yang jangan sampai kita tinggalkan, wala siyama halas tasujud. Dan tentu ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membawa kemanfaatan bagi kita semua. Jangan lupa saksikan terus Lensa Kolbu setiap hari Kamis jam 8 malam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.